neraka. Kemudian dikatakan siapa yang satu yang masuk surga itu? Nabi menyebutkan al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dalam Kitabul Fitan bab iftiraqul umam. Kemudian juga Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Dan hadis ini hasan. Jadi Yahudi yang terpecah itu menjadi 71 golongan, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani 72 golongan, 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian, dan ini yang satu yang masuk surga dari umat Yahudi Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka semuanya wajib masuk ke dalam Islam. Kemudian umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, kulluhum fin nari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman salaf, dan ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat, sebagaimana difirmankan oleh dalam Al-Quran dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan oleh para imam ahlu sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh meskipun orang menolakmu, dan jauhkan perkataan orang, tokoh-tokoh, meskipun mereka hiasi dengan perkataan yang indah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jejak salafus saleh. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip yang keempat, bahwa ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Jadi antara prinsip ahlu sunnah, mereka ihtimam kepada ilmu. Sebab ilmu ini wajib kita tuntut. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi ahlu sunnah mementingkan ihtimam kepada ilmu. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, di samping mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman salaf, juga mereka tidak mementingkan ilmu sama sekali. Mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk dengan politik, mereka sibuk dengan yang lainnya, tidak mementingkan masalah ilmu. Padahal ini penting. Karena apa? Kita bisa melakukan amal soleh dengan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Makanya salafin menganjurkan untuk terus menuntut ilmu, dan para ulama salaf menganjurkan untuk menuntut ilmu. Tidak pernah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sibuknya, tetap harus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan jalan kebahagiaan. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Menuntut ilmu bukan jalan keselamatan. Menuntut ilmu jalan untuk mendapatkan izzah, kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Ibrahim menjadi pimpinan Abul Anbiya. Allah memuliakan Nabi Yusuf sampai jadi penguasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat, dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada Allah yang ma'alim. Kata Imam Malik, narfa'u darajatin man nasha', kami angkat beberapa derajat
Orang yang kami kehendaki dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau orang ingin mencari kekuasaan dengan ilmu dulu. Mencari kemuliaan dengan ilmu. Untuk masuk surga dengan ilmu. Allah mulai dalam Al-Quran dengan apa? Dengan ilmu. Iqra. Bacalah. Dengan ilmu. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad. Surah 47 ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, kaum mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu dan tempat kembali kamu. Jadi Allah mengetahui tempat usaha kamu dan Allah juga mengetahui tempat kembali kamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya ketika membawakan ayat ini kata beliau apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari di Sahih Bukhari di juz yang pertama di Kitabul Ilmi, kata beliau fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dari kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Dimulai dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kita harus belajar ilmu syar'i. Dan salaf itu ihtimam dengan ilmu, tidak sebagaimana ahlul bid'ah, tidak sebagaimana hizbiyyin dan harakiyin, tidak menganjurkan orang untuk menuntut ilmu. Dianjurkan mereka untuk berbuat, dianjurkan mereka untuk berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana mereka berdakwah, mengajak orang tanpa ilmu? Tidak boleh. Disuruh mereka dibina untuk jadi dai, dibina mereka untuk jadi mubaligh, tapi nggak diberikan ilmu yang mapan, yang cukup. Nggak mungkin. Ilmu itu lama waktunya. Sekarang orang dikadar untuk jadi khatib. Kan banyak sekarang kadar khatib. Seminggu, 10 hari. Dapat apa 10 hari? Nabi saja 23 tahun. Rasulullah berapa? 23 tahun. Turun wahyu. Ini 10 hari dikadar supaya jadi khatib. 10 hari jadi da'i. 10 hari supaya menjadi angkatan mujahid. Bagaimana? Ilmu lebih dahulu. Nggak mungkin orang bisa berdakwah tanpa ilmu. Nggak mungkin dia mengajak umat tanpa ilmu. Bagaimana dia khutbah, mengajak umat, menyampaikan ilmu kepada umat, kalau dia sendiri tidak berilmu? Nggak mungkin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12, ayat 108, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi berdakwah dengan apa? Dengan ilmu. Mengajak manusia dengan apa? Dengan ilmu. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu. Dasarnya ilmu. Nggak mungkin bisa orang berdakwah tanpa ilmu. Makanya saya ingatkan juga kepada para da'i, para ustadz, para khatib, khutbah, ilmu. Antum belajar untuk ilmu. Dan terutama kepada para da'i, para ustadz, minimal antum baca 4 jam sehari. Minimal 4 jam. Bagaimana antum dakwah? Antum nggak pernah baca. Sampai Sahih Bukhari juga nggak pernah baca. Muslim nggak pernah baca. Bagaimana mau jadi dai? Bahkan tafsir juga nggak pernah dibaca.